Oke, kita mulai. Ya, pertemuan kita ketiga pada siang hari ini. Semoga selalu semangat. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Ibu terdengar ya? Dengar, Bu. Oke, sip. Kita lanjutkan ke pertemuan kita ketiga pada siang hari ini. Vector valued function. Jadi sudah berubah ininya ya. Babnya. Oke. Di vector valued function ini saya di bab 12 ya. Bab 11 jadi sampai yang tadi yang kita pelajari. Jadi point, line, and plane in space. Jadi titik, garis, dan bidang di ruang. Sekarang kita lanjut ke vector valued function, itu keliru functionnya ya. Ketiknya cepat-cepat. Oke, kita lihat di sini. Kita berbicara kurva ruang dan fungsi vector valued. Gitu ya. Ibu juga bingung ngomongnya ke bahasa Indonesia apa, fungsi bernilai vektor. Fungsi tapi bukan skalar. Bukan seperti fungsi yang kita pelajari di kalkulus 1 dan 2. Tapi fungsinya sudah berupa vektor di dalamnya. Gitu ya. Di section 10.2 ini sebenarnya di bahasan buku sebelumnya ini. Yang buku kita ini mulainya di 11 gitu ya. Ini sepertinya di kalkulus 2 mungkin ya. Kalau diteruskan bukunya yang sama. Ini ada kurva bidang didefinisikan sebagai pasangan terurut dari FT GT bersama dengan persamaan parametriknya yaitu X sama dengan FT, Y-nya sama dengan GT. Di mana F dan G adalah fungsi kontinu dari T pada interval I. Definisi ini bisa diperluas untuk ruang 3 dimensi sebagai berikut. Space curve, jadi kurva ruang C, adalah set dari semua pasangan 3 urut. Ya, FT, GT, HT dengan persamaan parametriknya diperluas sampai ke Z. Gitu ya. FGH itu adalah semuanya fungsi kontinu dari T pada interval I. Sekarang kita lihat definisinya fungsi bernilai vektor. Fungsi bernilai vektor itu bentuknya RT, FTI, tambah GTJ. Gitu. Itu kalau di bidang. Ingat, di bidang selalu sampai 2 dimensi saja. Ya, ini jadi kalau kita tulis 2 dimensi. Dan kalau diperluas sampai 3 dimensi, pasti sampai K. Jadi ingat saja, IJ itu berarti 2 dimensi, atau plane, kalau IJK itu space atau ruang 3 dimensi. Oke. Berikutnya kita lihat definisi lagi, penjelasannya. Sebentar, sambil ada yang join ini. Kita lihat RT dan RT di 2 dimensi dan 3 dimensi itu disebut fungsi bernilai vektor. Dia fungsi tapi ada vektornya. Di mana fungsi komponen FG dan H-nya adalah fungsi bernilai real dari parameter T. Fungsi bernilai vektor ini kadang-kadang dinotasikan aja dengan seperti ini supaya mudahnya gitu ya. Sama seperti kita berbicara di cross product atau dot product di bab sebelumnya. Kemudian berlaku juga kalau di fungsi bernilai real dengan fungsi bernilai vektor itu apa yang berlaku di fungsi bernilai real itu berlaku juga di fungsi bernilai vektor. Jadi bisa dicari limit dan kontinuitasnya. Jadi kalau penjumlahan dari dua fungsi bernilai vektor ya dijumlahkan juga. Jadi artinya yang I ditambah I gitu ya, vektor unitnya. Kemudian G sama G. Difference beda gitu ya. Kalau beda juga artinya dikurangi gitu ya. Yang sama-sama I dan yang sama-sama J dilakukan operasinya. Ini kalau ada skalar C ini ya
sama aja bisa diselesaikan dulu penjumlahannya baru dikalikan skalar ataupun satu-satu gitu ya, perkalian skalar. Dan pembagian skalar sama juga, asalkan C-nya tidak sama dengan 0. Kalau C sama dengan 0, kenapa? Kenapa kalau C sama dengan 0? Kenapa tidak boleh C sama dengan 0? Ada yang bisa menjawab? Karena perkalian dengan 0 hasilnya 0. Karena? Karena kalau C-nya 0, jadi hasilnya 0 juga, Bu. Iya. Sesuatu yang dibagi 0 pasti 0 ya? Gitu? Per berapa kan? Tak Undefined. terdefinisi. Iya, undefined bahasa kerennya. Atau apa? Tak terdefinisi, Iya, Bu. jangan disebut 0. Kita orang matematika, malu lah. Masa jawabnya sama dengan 0? Jadi jawabannya harus apa? Tidak terdefinisi. Gitu ya. Ayo, melek, jangan tidur. Katanya sudah S2, masa dibagi 0 sama dengan 0? Jangan malu-maluin. Oke, kita lihat. Jadi pembagiannya seperti ini gitu ya. Kemudian berikutnya kita lihat definisi dari limit fungsi bernilai vektor. Nih ada beberapa nih. Kalau R adalah fungsi bernilai vektor, jadi notasinya kita buat R sekarang ya. Kalau kemarin kita berbicara dua vektor, ya ada U, ada V, dan di sini ditetapkan R gitu ya. Fungsi bernilai vektor adalah rumusnya tadi, RT terdiri dari FTI dan GTJ, maka limitnya ya sama aja juga di limit pada fungsi bernilai real. Kita cari limit limit fungsi per komponen-komponennya, jadi per I, per J gitu di bidang. Kalau space tinggal ditambah K gitu ya. Berarti harus diingat-ingat kembali di sini rumus-rumus yang berlaku pada fungsi bernilai real, cara mencari limit, bagaimana cara memanipulasi sehingga limit itu ada, gitu kan. Itu harus tetap diingat ya di kalkulus 1. Bu, sudah lupa ya, buka lagi buku kalkulusnya ya. Selama masih kuliah matematika, buku-buku yang sudah itu jangan kiloi ya. Kalau lah tamat, sudah TA, sudah ujian sidang sarjana, tidak apa-apa dikiloi atau Bayati tadi dikasih ke adik-adik boleh. Tapi kalau belum tamat, tidak usah. Pasti perlu, pasti perlu. Bu, aku bidangnya statistika, Bu. Sama saja. Bu, aku bidang optimasinya lebih lagi gitu. Semua harus masih digunakan gitu ya. Jadi jangan sampai sudah merasa ingat semua. Ada di Google, Bu. Ya, kadang-kadang di Google masih bingung-bingung. Kalau catatan sendiri kan insya Allah tidak lupa gitu ya. Jadi background-nya namanya kalkulus puba banyak ya pastilah kalkulus. Apalagi yang sudah dapat kalkulusnya A, malu lah kalau dapat A sudah lupa semua ya. Kalkulus 1 dan 2-nya gitu. Oke. Lanjutkan lagi. Kemudian definisi dari kontinuitas fungsi bernilai vektor. Fungsi bernilai vektor R itu dikatakan kontinu di titik, di suatu titik yang diberikan oleh T sama dengan A. Jika limitnya ada, ya kan? Ingat kan kemarin definisi dari kontinu ada 3 poin kemarin, ya ini terakhirnya ada ini. Jadi limit dari R itu ada untuk T menuju A, kalau limit dari T menuju A, RT itu sama dengan RA. Fungsi bernilai vektor R itu kontinu pada interval I kalau dia kontinu pada setiap titik dalam interval. Oke, misalkan didiskusikan kontinuitas dari fungsi bernilai vektor dengan rumusnya seperti ini. I gitu, ada contoh nih ya. Mau didiskusikan, mau dijelaskan dia kontinu gimana. Ada bentuknya seperti ini, A-nya konstanta, di T sama dengan 0. Kalau T mendekati 0, ini mendekati 0, maka limitnya jadi seperti ini. Ya. 0I plus AJ plus AK gitu ya. Jadi AJ plus A kuadrat K. Karena R0, kalau kita masukkan nilai 0, itu adalah 0I AJ plus ini sama dengan ini juga. Nilainya sama ya kan. Nilai limitnya sama dengan nilai kita substitusikan nilai 0-nya. Gitu ya. Jadi kita bisa simpulkan bahwa R itu kontinu di T sama dengan 0. Dengan alasan yang sama, kita bisa simpulkan bahwa fungsi bernilai real, bernilai vektor R, kontinu di setiap bilangan real T. Gitu ya.
Oke. Berikutnya kita lihat slide lain. Habis ya? Sedikit sekali berarti ya? Kok sedikit sekali sih? Perasaan Ibu masih banyak ya? Oke. Coba Ibu lihat yang lain. Jadi dikit betul ya definisinya. Iya, karena Ibu mau sedikit aja ya. Kita sekarang kita lihat bukunya dulu dikit. Oh, enak sekali kita kuliah sebentar nih. Kayak tidak rela Ibu. Tentang libur gitu ya. Kita lihat line and space. Nanti mungkin minggu pertemuan ke-7 atau keberapa nanti kita bahas-bahas soal lah ya. Jadi satu ini mungkin minggu depan, jadi kita bahas dulu yang bab 10 gitu ya, biar bab 11 maksud Ibu ya, untuk latihan supaya jangan melulu teori gitu. Surface ini nggak usah yang terlalu banyak menggambar. Jadi Ibu cuma memberikan materi-materi yang sesuai dengan pemahaman yang mendukung ke turunan dan diferensial fungsi pembawanya. Ibu lihat dulu ke bukunya ya. Kok sedikit sekali gitu. Sadar juga ini. Itu dihabiskan di pertemuan tadi ya. Yang kedua. Oke, sebentar, sabar. Kunci bernilai vektor. Ya, karena masih sketsa saja, merepresentasikan limit dan kontinu, gitu definisinya. Oh iya, memang baru sedikit ya. Gak apa-apa deh. Ada pertanyaan sampai sini? Ini jadi baru perkenalan aja. Nanti di differentiation and integration-nya baru masuk minggu depan. Karena libur tadi kan, kita sama-sama ngabisin waktu sedikit gitu ya. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Ada yang bertanya? Belum. Jadi kalau Ibu simpulkan sedikit tadi, fungsi bernilai vektor, isi dari komponen-komponennya berupa fungsi. Gitu ya. Beda dengan fungsi bernilai real. Kalau fungsi bernilai real, isi komponen-komponennya skalar. Gitu ya. Itu aja. Beberapa sifat pada limit dan pada beberapa sifat pada fungsi bernilai real itu seperti limit, kontinu, perkalian dengan skalar, penjumlahan, pengurangan, itu semuanya berlaku juga pada fungsi bernilai real. Ya. Coba kita lihat sedikit gitu ya supaya tidak sia-sia. Ininya ya, Ibu buka buku. Ini beberapa soal di sini misalnya. Lihat aja. Exercises, Kak. Kalau Ibu share screen jelas nggak? Bentar ya. Ibu share screen yang ini. Oke. Terlihat nggak bukunya? Ada ya? Udah masuk belum? Ada. Oke. Kita lihat di 12.1 ini ada exercise, misalnya cari domain. Cari domain berarti apa? Apa artinya cari domain dari fungsi bernilai vektor? Apa artinya? Kalau diminta mencari domain ini. Oh, nggak bisa diklik ini kalau PDF. Ya. Cari domain berarti apa? Di mana nilai T-nya terdefinisi, ya kan? Dicari di mana fungsi ini semuanya terdefinisi gitu ya. Terdefinisi pada domain mana? Domain apa? Bahasa lainnya? Daerah asal. Ya, Asal. ya daerah di mana nilai T ini terdefinisi. Gitu. Apakah semua nilai? Coba lihat dulu yang nomor 1 aja dikit. Ibu nggak bisa coret-coret karena PDF. Ya. Coba lihat nomor 1. Yo, pakai ini bisa ya. Ya, coba lihat nomor 1. Di mana domain itu terdefinisi? Hah? Di mana ini? Nih. Apakah semua nilai T terdefinisi? Coba lihat nomor 1. T-1 tidak. Iya, artinya T-nya bilangan real, tapi T tidak sama dengan 1.
Ya kan? Itu domainnya. Jadi domainnya adalah D, aduh tulisannya jelek kalau pakai pensil ini ya. D sama dengan himpunan bilangan, apa namanya, himpunan T, elemen, ya mohon maaf ya kayak anak SD baru belajar nulis jadinya ya. Bilangan real, tapi T-nya tidak boleh sama dengan 1. Ya? Oke, dengan cara berikutnya, berarti bisa dong harus dikerjakan. Kalau nomor 2 apa? Lihat aja semua nilai yang memungkinkan. Nomor 2 apa? T-nya tidak boleh berapa? Apakah Tidak semua boleh lebih dari ya, tidak boleh lebih dari 2, tapi tidak boleh juga lebih kurang dari min 2. Ya kan? Ya enggak? Kenapa seperti itu? Karena kalau dia kurang dari min 2, pakai min 3, kalau dikuadratkan dia akan menghasilkan akar yang negatif juga. Jadi nomor 2 itu daerah domainnya adalah semua himpunan real kecuali T-nya tidak boleh sama dengan 1 atau T-nya tidak boleh T tidak boleh sama dengan 2 atau T tidak boleh sama dengan min 2. Gitu ya. Dan seterusnya berarti kalian bisa kerjakan sendiri nanti. Jadi nanti Ibu ambillah beberapa soal untuk bab 11-nya, nanti beberapa soal yang bisa dikerjakan sendiri-sendiri, bisa Ibu kerjakan, nanti kita cek sama-sama gitu ya untuk latihannya. Kemudian di sini evaluasi fungsi bernilai vektor pada setiap nilai yang diberikan dari T. Misalnya kalau nomor 9 nih, kalau nomor 9 mudah ya, R1, R0, ini tinggal masukkan nilainya. Ini juga bisa ya kan? Mudah kan? Nggak ada kesulitan kan? Hati-hati jangan jangan tidak teliti. Oke, untuk di kuliah online ini Ibu tidak memberikan soal-soal latihan, percuma aja capek Ibu ngoreksinya nanti. Kalian juga masih kita bisa kerjasama. Jadi asesmen kita pada kuis, UTS, dan UAS ya, itu yang diperhatikan. Soal-soalnya akan diberikan masing-masing per orang, tidak ada yang sama gitu. Kemudian yang kedua pop quiznya. Jadi ada persentase untuk pop quiznya. Tidak akan Ibu bagi berapa kali pop quiz, nanti akan Ibu pikirkan bagaimana caranya gitu aja ya. Jadi latihan ini sebisa mungkin dicek ulang, dipelajari sendiri, jangan tidak dipelajarin karena mentang-mentang tidak pernah suruh ngerjain latihan, tidak dikerjakan sama sekali gitu ya. Nomor 2 juga nih dicek sendiri nanti ya. Nomor 13 dan 14 cari panjang RT. Berarti gimana nih kalau nomor 13? Ada yang bisa menjawab gimana cara mencari panjang RT, magnitude atau norm dari RT nomor 13? Siapa yang bisa menjawab? Ayo silakan. Siapa yang bisa? Ayo, ada yang bisa menjawab? akar 26 benar, Bu? Tidak perlu dijawab akarnya. Gimana cara mencarinya aja. Coba. Siapa tadi yang jawab? Rian ya? Di kuadratin Yang mananya? dalam akar. I Coba A kuadrat. Enggak, langsung disebutkan sesuai dengan nomor 13-nya itu. Gimana? Akar T kuadrat ditambah kuadrat ditambah minus 4T kuadrat. Ya, jadi tetap ada dalam T-nya kan? T-nya jangan hilang dong. Di situ kan variabelnya T ya memang. Iya kan? T-nya tetap ada. Ya enggak? T-nya harus tetap ada. Atau diganti T-nya menuju. Enggak, harus tetap ada kan? Tetap ada, iya. Limit T. Ya, tetap ada. Jadi coba diulangin lagi, Rian. Diulangi lagi tadi soal nomor 13. Jawabannya gimana caranya? Silakan, Rian.
Suaranya mana? Suaranya di itu. Oke. Akar T kuadrat ditambah Apa? 3T kuadrat ditambah min 4T kuadrat. Jadi berapa tuh? Berarti T ditambah 9T ditambah 16T akar 26T. Tapi satunya T loh. Satunya T, satunya 9T kuadrat, satunya lagi 16T kuadrat. Ya enggak, itu kan akar T. Akar T 26T. Enggak, maksud Ibu gini. Ini tadi kan akar T ya. Akar T dalam akar. Akar dalam akar. Akar dalam akar itu kan ini. Akar jadinya. Ya jadi gini. Akar T itu kalau dikuadratkan jadinya apa? Akar T dikali akar T. Jadi T, Bu. Iya, jadinya T. Jadi kan berbeda. Yang satu ini 9 T kuadrat gitu. Ada. Ayah ini nulisnya jadi bagus sekali ini tulisan Ibu ini. Gitu ya. 9T kuadrat. Yang ini jadi 16T kuadrat 16 gitu. T kuadrat. Ya berarti jadi panjang T-nya berapa dong? T ditambah 9 tambah 16 T plus 15 T 25. kuadrat. Nggak bisa. 25, Bu. Iya, kan nggak bisa diselesaikan, tetap dalam T. Tetap dalam T. Coba ya, nih kita tulis sama-sama nih. Coba Ibu buka PowerPoint Ibu. Coba Ibu buka PowerPoint supaya bisa ngedit ya. Oke, satu soal ini. Coba sama-sama pikirkan. Oke. Ibu share screen-nya. Nih, coba soalnya tadi apa? R. Kenapa memang mati nih? Kok nggak bisa sih? Udah on. Kenapa ini Ibu nih? R. Loh, ini berarti pennya dong. Astaga, kenapa diklik? Kok tidak on sih? Kadang-kadang macet. Gimana Ibu mau menjelaskannya ini? Nih, Ibu tulis saja. Misalnya Ibu tulis seperti ini. Tadi kan RT-nya sama dengan berapa tadi tolong disebutkan? Akar TI. Oke, di mana pula ini akar? Simbol iso simbol equation. Oke. Akar desain. Enggak akar di sini. Mana akar? Ini, oh ini akar. Akar T, kemudian I ditambah berapa tadi? 3T ya? 3T. 3TJ. 3TJ kurang 4TK ya? Iya, Bu. Oke. Kalau kita selesaikan di sini, ini kan kita ambil nilai berarti kuadratnya adalah akar T ini
akar T kita kuadratkan. Ya, manual sekali nih, mau ngetiknya nih. Oke. Kemudian iya ampun, keluar dari sini. Kuadrat ditambah, langsung aja kita selesaikan 9T kuadrat gitu ya. Iya, ada apa? Gimana? Rian. Ridwan tadi ya? Sambil ngomong aja, sambil ngomong. Kalau ada yang mau disebutkan, sambil ngomong, nggak masalah. Nggak usah nunggu, mau raise hand, kita ini bukan seminar. Langsung aja bilang, Bu, ini gini-gini. Ayo. Kalau ada yang mau ngomong, apa? Nggak usah chat, nggak usah segala macam ya. Kita bukan ini. 16T kuadrat. Iya. Oke. Kemudian, hasilnya jadi berapa? Sama dengan T ditambah, sorry, ini 3 ya. 3 ini ya. 9T kuadrat ditambah, oh ya, ini langsung 16. Tambah 16T kuadrat. Nah, kalau dijumlahin berapa kalau kayak gini? Sama dengan T sama dengan T plus 25T gitu. 25T kuadrat. Kan nggak sama, bukan 26. Gitu maksud Ibu. Kalau diakarkan gimana nyelesainnya? Ya tetap gitulah. Kalau kita kelompokkan jadinya apa? T dalam kurung 1 plus 25T. T. Nggak bisa diakarin. Ya. Jadi hasilnya tetap seperti itulah. Ya. Oke? Itu maksud Ibu. Ini karena ada nilai T-nya. Jadi di soal tadi mana? Ini harus di-share satu-satu ya. Ibu nggak bisa. Ibu tadi nge-share-nya ini. Share. Dikit aja ini supaya kelihatan bahasannya gitu ya. Seperti itu. Kalau yang tadi ya tinggal masukkan nilainya aja, panjang RT ini juga dicari gitu ya. Kemudian ini soal 15 sampai 15 sampai 18 tunjukkan segmen garis dari P ke Q dengan fungsi bernilai vektor dan set dari fungsi parametris. Ini gimana nih cara nyarinya? Tunjukkan segmen garis dari P ke Q dengan fungsi bernilai vektor. Gimana kita nyarinya? P ke Q. Kalau segmen garis PQ ya berarti Q min P ya kan? Ya enggak? Betul enggak? Ya, Bu. Iya, udah Q min P dan kemudian bisa dengan set dari fungsi parametrik. Jadi set fungsi parametriknya kalau kita lihat di sini tadi. Nih, kita pisahkan atas X, Y. Tapi ini harus fungsi ya udah ya. FTI plus FTJ. Fungsi bernilai vektor. Oke. Nah, ini dalam bentuk seperti ini. Ya, jadi bentuknya seperti ini maksudnya. Kalau kita cari parabola dengan fungsi bernilai vektor nih, misalnya nih ada contoh gitu. Tunjukkan parabola bentuknya seperti ini menjadi fungsi bernilai vektor gitu. Ada banyak cara untuk memilih parameter T. Caranya yang paling mudah adalah dengan memilih X-nya sama dengan T. Jadi bentuknya Y sama dengan T kuadrat plus 1. Sehingga T kuadrat plus 1 adalah J dan 1 itu adalah I. Ini ada caranya ini. Oh ya, karena ini X-nya ya, sorry ini Pak.
Ini karena X sama dengan T, di sini kan X, di sini Y. Karena X-nya dimilai dari T, berarti Y-nya jadi C gitu. Jadi ini mengubah menjadi bentuk fungsi bernilai vektornya. Gitu ya. Ini ada yang terlewat berarti penjelasan Ibu. Nah, gitu. Ini sketch kurva space yang ditunjukkan oleh fungsi bernilai vektor seperti ini. Jadi baca aja. Sketching plane curve, kalau ada bentuk ini, diubah. Jadi seperti itu. Jadi dari bentuk parabola bisa diubah jadi fungsi bernilai vektor dengan mensubstitusikan seperti ini. Nilai X dan Y-nya berapa gitu. Kalau dia sampai Z, berarti X, Y, Z-nya sama dengan berapa. Oke, nanti kita jelaskan lagi ini yang tadi diskusikan. Ya. Nanti kita cek satu-satu latihannya mulai dari bab 11 dan sampai 12.1 minggu depan. Ya, nanti Ibu siapkan soal dan jawabnya. Nanti didiskusikan sama-sama bagaimana cara mendapatkannya. Tapi tidak semua ya, Ibu pilih beberapa aja. Oke? Ada yang perlu ditanyakan? Ada? Cukup? Cukup, oke. Kalau cukup, Ibu tutup materi pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.